Eh, Selamat datang juga nih Mas Permana Nasution yang kemarin habis closing nih. Bismillah semoga tambah lagi closingannya. Amin. Nah, izin saya share layar juga. Tapi sebelum itu di sini ada yang baru banget ikut Zoom atau udah berapa kali ikut? Ini kayak Pak Ade udah paham nih. Mungkin di sini ada yang baru banget ikut Zoom atau udah pernah semuanya ketemu saya. Deng 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 deng. Deng. Mbak Lili itu eh Mbak Lilik bukan sih? Iya, Masya Allah, Mbak Lilik. aku udah pernah ketemu, tapi belum pernah ikutan Zoom. Iya, betul. Ini baru aja ya mau ikut ya. Berarti Iya, mempertajam lagi produk baru knowledge. senggang. Ada closing satu, Iya, gaspol belum lagi lah senggang. closing. Kalau Ibu Firda, Baru. Iya, baru. oh baru. Kalau Ibu Asri, Belum pernah ikut Zoom, cuma belum pernah closing. Baru mulai aktif deh. Bismillah gaspol. Ada Iya, insya Allah. Mas Permana, udang temennya juga Mas Permana kemarin tuh timnya. Biar pada jualan juga. Kan nanti kalau jual jalan-jalan masa Mas Permana aja, kan teman-teman juga diajak kan. Terus ada Mas Munir yang bergabung dari awal ini. Selamat malam Mas Munir. Suara saya kedengeran ya. Terus ada Mas Aditya Rahman. Mas Aditya Rahman ini baru atau udah pernah ketemu saya? Baru gabung tadi siang kayaknya ke grup. Oh iya, referensi dari Pak Ari ya? Oh enggak, saya kemarin nyari di mana ya, saya lupa lagi. Oh dari, oh Pokoknya iya, ada di satu grup, terus saya nyari di IG lah gitu. Saya coba message aja gitu buat gabung grup. dari Bandung ya. Iya, betul, betul. Bila semoga bisa closing banyak di Bogor ya Mas ya. Salam kenal. Amin. Boleh Iya. perkenalkan ya, nama saya Oo Kusnanto, biasa dipanggil Mas Oo. Saya dan Pak Ari itu penggerak dari Panen Closing Mastery. Intinya adalah kita itu lagi mengadakan, kita dari developer, tapi lagi belajar untuk konsisten, mengajak buat teman-teman, terutama itu kita lagi ada program untuk lebih fokusnya ke emak-emak ya. Jadi buat teman-teman yang memang lagi pengen butuh income tambahan, kita bimbing, kita sama-sama belajar dan action dari pengalaman-pengalaman kita. Dan juga kita punya tim-tim yang akan saling support buat dapatkan hasil closing. Hingga Bapak Ibu di sini juga nanti yang di grup semuanya bisa ngerasakan gimana sih uang dari properti itu. Ketika satu closing itu seberapa besar dan bisa buat apa aja kayak gitu. Nah juga spesialnya di developer kita itu ada banyak reward. Nanti saya akan jelaskan detailnya dan izin saya share layar untuk menjelaskan PPT tentang Beverly Lake. Dan juga di sini Bapak Ibu relax aja, kita dua arah ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau tanyakan bisa langsung buka suara aja. Nah, sedikit cerita nih. Jadi mungkin di sini ada Mbak Lili juga yang beliau itu satu komunitas juga dengan saya di salah satu develop marketing properti juga, di mana ketika kita terjun di bidang properti itu semuanya tergantung dari feel ya, ngefeel ataupun pola yang kita dapatkan di suatu project yang kita bisa jualkan. Jadi saya berharap Bapak Ibu semua itu hadir penuh di sini karena kesadaran ingin ngebantu banyak orang punya rumah impian, pengen punya penghasilan tambahan dari properti yang benar-benar disupport 100%. Intinya adalah kita benar-benar terhubung dan bisa saling support di grup ini ya. Oke. Hmm, hmm, hmm. Hmm. Jadi judulnya tuh sebenarnya sama aja ya, spesial webinar Selasa malam. Karena kita itu lagi benar-benar insya Allah konsisten di setiap pekannya kita akan update project, terus info-info tentang Beverly Lake dan juga sharing session di mana kita sama-sama akan belajar dua arah. Kita sama-sama akan evaluasi apa yang udah seminggu kita lakukan, apakah itu efektif buat semua impian kita, goal-goal kita gitu ya. Jadi intinya adalah kita akan adakan webinar itu setiap minggu sekali. Dan juga kita terus mengajak teman-teman buat untuk terbuka untuk selalu kosongkan gelas sehingga kita bisa sama-sama belajar di panen closing master ini.
Sebenarnya saya sangat bahagia, sangat bersyukur kita dari Panic Closing Mastering nggak usah banyak-banyak setiap minggunya. Intinya kita bisa konsisten walaupun 2 orang pun ya kita rasanya adalah ketika kita lagi ngerasa PK atau Proof Knowledge di Beverly Lake langsung gitu ya. Untuk unit projectnya yang saya akan terangkan malam hari ini adalah tentang Beverly Lake. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa sebelum kita mulai. Berdoa dimulai. Nomor 2 adalah cari tempat paling nyaman buat Bapak Ibu. Kembali lagi saya udah sampaikan tadi ya bahwa kita semuanya sama-sama belajar. Jadi carilah tempat paling nyaman. Sambil tiduran pun nggak apa-apa, monggo. Aktif dan ikut berpartisipasi. Semoga kita bisa dua arah ya. Jadi ngomongnya itu bukan cuman kayak lagi saya seorang guru atau dosen, tapi kita sama-sama dua arah. Sehingga kalau misal mau tanyakan langsung aja buka mic, langsung tanyakan. Sehingga kita bisa diskusi lebih matang. Seperti satu ruangan yang benar-benar kompak, solid, dan saling support gitu. Ikuti Zoom sampai selesai. Semoga Bapak Ibu semuanya di sini bisa ikutin sampai selesai ya. Bukan cuman konsisten tapi persisten. Persisten itu walaupun ngantuk, capek ya, kita maksimalkan sampai selesai. Kosongkan gelas dan serap semua materi. Mungkin di sini banyak hal yang baru, mungkin di sini banyak hal yang udah sering diketahui. Tapi intinya adalah ketika kita mau kosongan gelas itu biasanya semakin semakin tajam ilmu yang kita punya gitu ya. Pertama tentang apa yang bisa saya share di sini adalah tentang mindset, di mana beda mindset, beda omset. Saya sering banget mengajak teman-teman, Bapak Ibu itu untuk menyederhanakan sebuah pikiran. Dalam artian, modal utama memulai bisnis adalah modal kekuatan pikiran. Jangan pernah menganggap bisnis properti ini bisnis kecil. Jangan pernah menganggap hal diri kita itu kecil. Jangan pernah menganggap bahwa diri kita itu nggak bisa dalam suatu hal yang sedang kita jalanin. Tapi intinya adalah kita fokus ke sebuah goal besar, dan ketika kita udah punya keretanya untuk jalan menuju goal besar itu, ya kita maksimalkan. Menyederhanakan sebuah pikiran itu saya kembali lagi ke sebuah sederhana saja ketika di properti. Dalam artian gini, kalau misalkan saya lapar ya saya makan. Ketika saya ngantuk ya saya tidur gitu kan. Begitupun ketika saya udah dapat informasi tentang bisnis properti, ya udah action, dududai-dai, lakukan semaksimal mungkin sehingga bisa dapatkan hasil yang kita inginkan. Karena pikiran itu adalah nasibmu, semua dari pikiran, dari kata-kata, dari tindakan, kebiasaan, karakter, dan akan mengubah nasib kita. Nah, di sini saya juga kolaborasi sama Pak Azhari Husni. Beliau adalah seorang developer besar yang sekarang megang project dan juga nanti akan ada tambah project lagi di daerah Bogor ya. Dia itu udah rilis buku jualan properti semudah update status. Nanti kalau misalkan ada yang belum punya, pengen punya, bisa langsung japri saya. Kalau enggak DM chat di grup ya, sehingga bisa saya share. Nah, mengulang kembali, Li. Mungkin di sini ada banyak yang udah ahli tentang properti, tapi secara fundamental ternyata kita harus paham apa itu yang kita jalankan, termasuk di dunia properti. Dunia properti adalah dunia yang sangat menjanjikan bagi banyak sekali orang untuk mendapatkan penghasilan di atas rata-rata. Karena bisnis jualan properti itu tanpa modal, tanpa stok produk, unitnya properti itu ada, namun penghasilannya, keuntungannya super besar. Modal pulsa dan internet saja. Gimana ceritanya? Nanti kita bahas di belakang ya. Mengapa sih kok jualan properti? Jadi alasan besar untuk kita terjun di bidang sesuatu hal bidang itu tuh kita harus punya kekuatan alasan ya. Mengapa sih kok saya harus bisnis di bidang properti? Kenapa sih kok saya harus kerja tiap hari? Kenapa sih kok ya saya harus posting? Kenapa sih kayak saya harus menginformasikan banyak orang untuk saya itu bahwa jualan properti? Nah, itu adalah suatu urgensi yang kuat sehingga kita mau bergerak. Tapi ketika kita ngikutin aja lah polanya lah, nanti aja akhirnya ketinggalan. Karena dibandingkan produk lainnya, jualan properti itu komisinya besar, ya. Karena permintaan dan kebutuhan properti masih sangat banyak, di mana di tahun 2025 itu sampai 30 juta unit, sehingga kebutuhan rumah paling diperkirakan mencapai 1 juta unit per tahunnya. Mungkin di sini ada beberapa teman-teman yang udah paham tentang pola properti sekarang, itu emang lagi proses KPR itu emang lagi diperketat ya. Karena perekonomian sekarang emang lagi kurang stabil. Tapi intinya ketika kita mau bergelut di sebuah bidang yang pastinya itu menjadi sebuah aset besar untuk masa depan, itulah momentum bagi kita untuk selalu ngasah ilmu kita. Nah, jualan properti itu secara garis besar harus paham akan dua hal. Yang pertama adalah paham produknya, yang kedua adalah paham cara jualannya. Dan malam hari ini kita akan lebih ngulik tentang paham produknya. Mungkin cara jualannya itu sebagai apa ya? Itu kan mekanisme ya, baik cara. Nanti pun kita akan sharing-sharing ya. Jadi kalau misalkan lewat media apa aja sih yang ramai gitu, nantinya kita akan sharing-sharing juga.
Nah, alhamdulillah ketika Bapak Ibu itu bergabung di sebuah komunitas ataupun bergabung di sebuah developer yang pas, Bapak Ibu itu bukan cuma dapat komisi besar aja, tapi Bapak Ibu juga bisa dapatkan reward jalan-jalan ke luar negeri. Kok bisa? Nah, salah satu bukti dari kita di tahun 2024 kemarin, kita itu berhasil ngajak teman-teman agensi jam member dari HKLN itu kita ke Malaysia, Singapura, dan di akhir tahun kemarin kita ke Jepang dan juga ke Cina. Kita ngeliat videonya bareng-bareng ya, vibrasiin Bapak Ibu juga bisa semangat mereka. Nah, itu adalah teman-teman di awal tahun 2024 kemarin kita bisa jalan-jalan ke Singapura dan Malaysia bersama rekan agensi dan member. Next, kemana? Nah, kemarin di akhir tahun 2024 kita ke Jepang dan juga kita ke Cina juga. Kita ngeliat videonya sama-sama nih. Nah, itu adalah teman-teman di tahun 2024 akhir kemarin. Dan informasi terbaik di tahun 2025 dari kita itu apa sih? Nanti saya akan share di akhir ya. Komisinya mungkin berapa sih? Terus juga ada info apa nih yang menarik malam hari ini? Nanti saya share di sesi akhir. Makanya tetap persisten ya, Bapak Ibu. Rumah mewah dengan pemandangan surga. Ini adalah template dari perumahan kita, rumah Beverly Lake. Untuk lokasi sendiri kita itu ada di Parung Panjang, lebih tepatnya kita ada di Kabupaten Bogor, Parung Panjang, dan akses paling dekat kita itu ke daerah BSD, Tangerang, Serpong, gitu. Nah, inilah video digital dari perumahan kita ya. Nah, itu adalah video 3 dimensi dari perumahan kita ya, teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Next, kenapa sih kok harus Beverly Lake? Nah, saya itu di sini hadir untuk mengajak Bapak Ibu semuanya untuk mendapatkan feel ya, bukan cuman apal di materi, terus itu kalau misalkan produk knowledge kan bisa dipelajari ya, kita bisa baca dan diapalkan gitu, itu penting. Tapi lebih tepatnya adalah saya akan mengajak Bapak Ibu untuk hadir ketika walaupun belum sampai Beverly Lake, tapi saya akan bercerita tentang di mana Beverly Lake itu berada. Beverly Lake sendiri itu sebuah perumahan yang ada di Parung Panjang, sebuah perumahan yang memiliki view perbukitan yang asri dan wisata danau alami. Kita itu punya view perbukitan dan kita itu kolaborasi sama danau alami. Dengan konsep premium resident mengusung dan menawarkan sebuah hunian dengan kenyamanan dan keamanan dengan kehidupan serta kemudahan dalam beraktivitas dan bepergian. Karena kita itu deket banget sama
Exito Legok dengan sama stasiun kereta dan juga tadi di grup ada yang nanya ya Ibu Sri nanya dekat sama rumah sakit nggak? Alhamdulillahnya kemarin kita itu di Beverly Lake Parung Panjang itu akan ada kan rumah sakit juga, cuman di depan perumahan kita juga ada klinik. Terus Beverly Lake sendiri itu memiliki desain yang ikonik di mana mengusung rumah bernuansa Amerika style, Amerika klasik dengan unsur tropikal di dalamnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu datang ke Beverly Lake, itu masuk gerbang emang kayak, loh kok nggak ada huni gitu. Tapi ketika udah masuk ke dalam, itu udah view bukit, ada danau, dan juga merasakan bahwa, ini di mana ya? Gedungnya itu putih semua. Bangunannya ikonik dan estetik gitu. Dengan penataan ruang dan desainnya eksekutif dan juga di mana untuk target kita itu banyakkan untuk generasi Z dan generasi milenial. Oke, keistimewaan Beverly Lake itu apa sih? Untuk video ini kita belum update, tapi intinya adalah ini salah satu kelebihan dari perumahan kita ketika di shot dari atas ya. Kita hanya 5 menit dari stasiun besar Parung Panjang. Ini 20 itu 15 menitan dari exit tol Legok, 25 menit dari exit tol Serbaraja BSD. Lokasi premium The Next Serpong karena di mana di depan perumahan kita itu banyak banget perumahan yang udah mulai bangun juga. Jadi sepanjang jalan raya karena kan kita langsung di jalan raya ya, jalan utama itu udah banyak banget perumahan. Berlokasi di kawasan pemukiman berdaya saing tinggi karena yaitu kembali lagi sebuah pemukiman atau sebuah daerah itu terbaca subur atau enggaknya untuk produktivitas untuk ekonomi itu dilihat dari banyaknya orang-orang yang tinggal di wilayah tersebut. Berada di tempat samping rencana jalan strategis provinsi dan dikelilingi fasilitas premium. Oke, itu adalah view dari atas itu kita masih benar-benar kabut, masih benar-benar karena saya bangun pagi kan setiap hari di Beverly Lake ya. Ketika subuh itu enak banget. Nah, apa sih kelebihan dari project kita di Parung Panjang juga? Kita itu termasuk deket banget sama BSD ya. BSD itu termasuk daerah yang ditandatangani oleh Pak Joko Widodo tentang proyek strategis nasional. Itu akan dimudahkan sebuah akses dan juga akan dimudahkan semua hal tentang pertanahan. Nah, itu kelebihan dari kita juga. Keunggulan lokasi. Nah, kita itu hanya 15 menitan dari sampai 30 menit lah dari pusat bisnis BSD. Apalagi nanti kalau misal Millennium City ini dibangun juga, insya Allah itu nextnya akan ada tol. Kita deket banget sama danau, kita itu bersampingan langsung dan nanti akan kolaborasi juga sama kita. Nanti akan Pojasera dan juga view masjid kita itu nanti akan danau dan juga perbukitan. Untuk akses rumah sakit nih, kalau misal rumah sakit besar untuk sekarang itu emang ke arah BSD Serpong. Tapi kalau misalnya klinik gitu itu di depan perumahan kita ada juga, langsung berdempetan. Terus juga kita termasuk deket banget sama rencana kawasan kota mandiri, yaitu Millennium City yang akan kolaborasi langsung labas ke BSD. Kita hanya 5 menit dari stasiun besar Panjang dan juga kita hanya 25 menitan dari BSD yang sekarang jadi pusat kota. Exit tol paling dekat exit tol Legok. Nah, ini adalah lokasi di Beverly Hills sendiri ya. Jadi, kita itu dekat banget sama stasiun dan bocorannya banyak orang yang closing di sini ataupun banyak orang yang beli di sini itu karena mereka itu ketika visit menggunakan kereta. Sampai kereta biasanya kalau kita lagi ada mobil kita fasilitasi bisa jemput bisa. Tapi kalau misalkan lebih efektif lagi diarahkan aja untuk nge-Grab atau Gojek gitu. Itu deket banget ke kita. Tapi kalau jalan kaki ya lumayan kerasa juga gitu. Nah, inilah fasilitas dari Beverly Hills sendiri. Nah, kita lagi ada update juga ya. Sebenarnya fasilitas itu yang kita akan hilangkan nantinya itu ini video kemarin, jadi kita belum hilangkan nantinya. Tadi abis kita ngedrone dan insya Allah kita akan secepatnya bikin update ya. Itu pacuan kuda itu nggak ada. Pacuan kuda itu nggak ada. Kalau panahan kita juga lagi didiskusiin karena panahan kan nggak terlalu ini juga ya. Gitu. Jadi yang utama adalah kita akan ada water park, ada playground, sekarang udah mulai bangun, terus masjid dan juga ada rumah tahfiz
Kita itu view danau langsung karena kita sampingnya danau, kita punya perbukitan dan juga kita itu apa? Ada kafe dan juga ada Alfa di depan perumahan kita langsung. Nah, kita ngeliat bareng-bareng. Nah, itulah video dari fasilitas perumahan kita ya, Bapak Ibu semuanya. Izin saya. Ini Mas Raka. Halo Mas Oo. Halo Mas Raka. Next ya, kita ya. Sebentar. Oke. Nah, setelah itu kan kita harus paham tentang apa? Tentang produk ya. Produk apa sih yang kita jual? Perumahannya itu dapatnya rumah apa gitu kan? Tipe-tipenya berapa? Nah, kita bahas satu-satu nih ya. Ini ada tipe California, yaitu tipe California itu dengan luas bangunan itu 30 meter persegi, dengan luas tanah 60 meter persegi. Kita ada 2 kamar tidur, 1 taman, 1 kamar mandi, 1 dapur, dan 1 carport. Ini ikonik banget, kita lihat videonya sama-sama nih. Ini suaranya agak bikin ngantuk ya Bapak Ibu. Bapak Ibu selalu semangat. Oke. Itu adalah dengan tipe California Premium 3060. Kita juga udah hadir tipe 3072. Nah, itu harganya beda di angka 50 jutaan. Di Presis ada. Kalau misal simulasinya nanti saya juga bisa share ya. Oke. Next, kita ngelihat yang California 2 lantai. Kita ngelihat sama-sama videonya. Kita ada 3 kamar tidur, 1 taman, 2 kamar mandi, 1 dapur, dan 1 carport.
Itu adalah video dari rumah 2 lantai tipe California Premium ya Bapak Ibu. Masih ada taman di belakang, bisa cuci jemur juga. Ada 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, terus juga kita ada 1 taman di depan, di belakang masih ada space kosong juga. Next, tipe terlaris di tahun 2024 kemarin. Itu ada tipe Malibu, kita cuma tinggal paling 2 unit, kalau nggak salah ready itu. Kita masih ada proses yang 1 kemarin habis direservasi juga, berarti tinggal 1 unit. Untuk tipe Malibu, kecuali yang book ya. Itu dengan luasnya itu 60, dengan 2 kamar, 1 taman, dan 1 kamar mandi, 1 dapur, dan 1 carport. Untuk tipe sekarang yang paling banyak itu ke tipe California. Yang lihat videonya sama-sama nih. Nah, ini dari depannya. Di tipe sekarang itu udah menggunakan keramik ya, nah seperti ini. Itu ke depan. Nah, itu adalah video tipe Malibu Premium 3060. Next, ke tipe apa? Kita ada tipe juga yang udah launching, Alhamdulillah, di Blok D, itu 2 lantai, tipenya Pasadena. Bangunannya 64 dan juga luas tanahnya itu di 60, untuk harga di angka 700 jutaan, cicilan di angka 5 jutaan. Nah, ini adalah set plan dari perumahan Beverly Lake ya. Set plan itu kita, izin lokasi kita itu aslinya di angka 20 hektaran, cuman yang sekarang udah clear and clear, udah pecah di angka 7,5 hektar. Untuk posisi A, itu kita ada playground, sekarang lagi progres pembangunan juga. Terus B itu ada kolam renang buat anak, dan C itu ada masjid, dan juga nantinya insya Allah akan ada eh, rumah tahfiz. Nah, untuk rekanan bank itu apa aja? Mungkin di sini ada yang nggak mau pakai bank konven, pakai syariah aja bisa. Ada yang mau pakai bank konvensional juga bisa, kita udah kolaborasi semuanya. Ada juga yang mau langsung cicil developer, kita juga bisa. Ada bank BSI, BRI, BJB, bank BTN, BTNS, bank Mandiri. Dan juga kita, kalau misal rumah ready itu karena udah pecah ya, itu bisa bank apapun itu. Tuh. Dan enaknya di sini itu kita banknya itu 1 pintu ya. Jadi kemudahan buat teman-teman, Bapak Ibu yang datangkan prospek ataupun datangkan visit ke konsumen. Jadi kita itu semuanya proses dari A sampai Z sampai benar-benar itu. Jadi Bapak Ibu tinggal terima update dan langsung dapat transferan. Nah, inilah salah satu akad di eh, kantor kita, yaitu di Beverly Lake lantai 2. Ini posisi saya juga lagi nge-zoom, ini posisi akadnya, ada videonya. Dan alhamdulillah juga malam ini kita lagi ada yang akad di BSD sama tim KPR kita malam ini. Nanti saya share foto-fotonya ya. Untuk menyemangati juga nih, siapa tahu kita dapat urgency yang kuat buat konsumen. Nah, itu adalah video akad. Alhamdulillahnya malam ini pun lagi ada yang akad di notaris BSD.
Nah, spesial di Beverly Hills sendiri itu kita juga pernah booming nih, pernah booming rumah tanpa backing atau artinya adalah apa? Mungkin sebagian orang di sini, teman-teman di sini udah paham nih tanpa backing itu gimana. Jadi, secara garis besar ya Bapak Ibu, persyaratan KPR atau pengajuan KPR ke bank itu ada dua syarat yang penting. Yang pertama adalah data pribadi, yang kedua adalah data karyawan. Data pribadi itu apa aja? Ada KTP, NPWP, KK, buku nikah, itu kan data pribadi yang penting ya. Dan yang lebih pentingnya lagi ketika data pribadi itu, ketika dicek sama bank ataupun sama tim kita, itu B-checkingnya harus bagus. Nggak punya utang, kalaupun punya utang ya tetap ada, nggak sampai call 2, call 3, sampai call 5. Apalagi yang ngeri itu dihapus bukukan sama bank. Nah, solusinya gimana? Kita ada solusi, yaitu rumah tanpa B-checking. Sistemnya sebenarnya gimana? Sebenarnya setahun ke belakang itu konsumen kita banyak kan orang-orang yang emang bermasalah di B-checking. Karena apa? Corona. Orang-orang yang kerja di luar negeri nggak bisa datang saat akad. Kalau nggak karena orang-orang yang mereka itu emang benar-benar B-checkingnya jelek karena dipakai sama saudaranya. Bahkan ada juga yang jadi korban dipakai sama CS apa? Karena dipakai sama CS pinjolnya. Karena kan mungkin pinjol itu kan benar-benar, aduh, gimana ya, ngeri-ngeri kayak gitu ya. Ketika udah minjol ataupun ada pinjaman ke pinjol di aplikasi, itu data kita bisa dipakai sama CS-nya untuk pinjam lagi dan nggak secara tidak langsung kita ternyata udah punya utang puluhan juta. Nah, cash konsumen kita seperti itu juga ada. Makanya kita sounding solusi tanpa B-checking bisa langsung akad. Sistemnya gimana? Ketika kita punya konsumen yang emang benar-benar BCG-nya jelek banget, arahkan survei aja. Ketika orangnya pertama kooperatif, orangnya punya penghasilan untuk membayar cicilan, orangnya punya tekad kuat untuk membersihkan BCG yang jelek, ataupun punya tekad kuat untuk punya rumah, kita berikan solusi terbaik buat konsumen teman-teman semuanya. Oh iya, data nomor 2 itu data apa? Data pekerjaan ya. Data kerjaan itu apa aja? Kayak SK kerja, rekening koran, dan slip gaji. Nah, itu adalah data pekerjaan yang harus disiapkan oleh konsumen. Ulang lagi ya, tadi kan ada dua nih, data pribadi, data karyawan. Data pribadi tadi udah saya jelaskan di awal. Data karyawan itu SK kerja, rekening koran, dan slip gaji. Nah, mungkin bagi sebagian pengusaha ataupun orang-orang yang mereka punya UMKM, punya duit gede, tapi mereka nggak punya CV, PT. Nah, mekanismenya gimana? Mekanismenya adalah diarahkan untuk dapatkan unit langsung akad. Kalau nggak gimana lagi? Banyak mekanisme di sini. Intinya orang yang bisa datang, kita beri sounding sebuah solusi terbaik buat mereka. Nah, spesial promo amazing ataupun kita udah di akhir bulan ya. Sebenarnya nanti ada promo apa lagi nih? Nanti kita tunggu di Zoom awal bulan. Intinya adalah kesempatan besar buat di akhir bulan ini masih banyak libur panjang juga. Kita berharap bahwa Bapak Ibu itu bisa maksimalkan promo ini hanya di bulan Mei itu dapatkan hadiah langsung untuk konsumen dan promo booking fee 1,5 juta all in, free AC, smart download, free internet 1 tahun dan free CCTV subsidi cicilan 6 bulan. 1 jutaan per selama 6 bulan. Itu promo di bulan Mei ini ya. Gimana supaya bisa cepat dan closing cepat dan mudah? Intinya adalah closing itu adalah hasil ya. Closing itu sebuah hasil ketika kita mau melakukan suatu hal yang lebih, nggak cuma biasa-biasa aja, itu insya Allah akan dimudahkan closing. Semakin kita banyak action, itu semakin peluang kita untuk closing di bidang properti. Terima kasih, mari bergabung bersama kami, jadilah salah satu milik Anda. Next apa? Nah, ini yang tunggu-tunggu nih ya. Aduh, ketutup sebentar nih. Biar nggak ketutup gimana nih? Mm-mm. Pindah aja di bawah. Oke, biar nggak ketutup gimana? Nah, yuk jalan-jalan bareng. Kemana? Spesial untuk. Jadi kemarin itu kita ada reward untuk ke Eropa, 3 negara. Itu dari bulan awal tahun 2024 sampai di bulan Mei. Hanya beberapa yang goal. Itu pun kemarin pas tadi kan kita meeting ya. Yang goal pun itu tim dari kita. Tapi dari tim agency, tim member itu baru paling tercapai, belum ada yang tercapai. Makanya saya tadi nego nih ke atasan. Kan namanya Pak Ari. Izin Pak Ari mungkin ada di sini. Terus saya ngomong, Pak Ari, ini ada program terbaru nggak buat teman-teman member, terutama PCM nih, paling closing mastery, supaya bisa semangat closing, bukan cuma dapat duit, tapi bisa juga jalan-jalan ke luar negeri. Akhirnya, oke, kita maksimalkan ya, kita ganti negara aja, dan juga ganti targetnya, jualan berapa supaya bisa dapat Turki ataupun ke Dubai. Nah, ini rahasia nih. Oke, mungkin komisi, agensi, dan member Beverly Lake ya. Jadi untuk komisi sendiri itu di sini kalau yang masuk grup ini
grup PCM, grup panen closing mastery itu 3%. Komisi 3% full dari harga rumah tersebut. Terus juga closing fee dapatnya berapa? 50%. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu dapat lagi promo 1,5 juta, berarti Bapak Ibu dapat 750. Itu lumayan banget. Bisa buat yang lain-lain. Apalagi ketika 3% itu bisa paling kecil itu bisa di angka 8 jutaan. Berarti kalau misal Bapak Ibu dapatkan mungkin kayak Mas Pratama kemarin dapat hook itu lebih dari itu, bisa lebih dari 2 digit. Nah, itu luar biasanya ketika di properti. Special reward jalan-jalan ke luar negeri. Kita insya Allah ada ke Dubai, kalau nggak ke Turki ini ya. Itu dengan syarat apa? Jual 3 unit rumah. Periode waktu 27 Mei 2025 sampai 30 Agustus. Bukan 30 Agustus nih, ini salah nulis. Harusnya 17 Agustus 2025. Karena apa? Karena ditaruh di pertengahan Agustus ini, karena supaya nanti kalau misalkan udah ditutup akad di 17 Agustus itu, Bapak Ibu yang ikut itu bisa ngurus-ngurus paspor gitu. Soalnya kemarin pengalaman kita itu banyak banget teman ternyata Bapak Ibu itu yang member belum punya paspor. Jadinya kita harus bantu urus dulu kan supaya cepat gitu. Makanya ini saya salah nulis nih, harusnya 17 Agustus 2025. Nah, itulah kesempatan Bapak Ibu untuk bisa dapatkan ribut jalan-jalan ke luar negeri dan juga bisa dapatkan komisi besar. Kita 3% loh ya. 3% itu gede banget. Manfaatkan kemudahan jual properti semudah update status, hanya share konten dan copywriting yang kita support dari channel Telegram dan juga grup WA. Hanya share formulir survei untuk ketemu tim handling di project dan tanpa ada potongan fee sama sekali. Bismillah, kita buka reward ini. Mana nih tadi? Nggak bisa kembali. Bismillah, kita buka reward ini. Yuk jalan-jalan bareng ke Dubai dan Turki. Semoga kita bisa maksimalkan. Mas, kok banyak sih jualannya 3? Sebenarnya 3 itu kecil. Anggap aja Bapak Ibu itu seorang ahli properti, seorang agensi yang punya tim ataupun sebuah spesialis properti yang udah jualan lama gitu. Jadi ketika nganggap 3 unit itu hal yang mudah gitu. Contohnya ketika kok 3 unit itu mudah gimana sih Mas? Oh gitu. Contohnya gini. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang fokus untuk jualan 2 unit ataupun dua lantai. Jadi spesialis tim gorok kita di BL di Beverly Lake ini itu bisa memberikan solusi terbaik kenapa bisa closing 2 unit langsung. Contohnya gini, kes-kes kita ya sebelumnya. Contohnya saya yang ketika gorok itu ketika ada Bapak Ibu buyer ataupun teman-teman yang bisa ngirim form survei buyer dan kita gorok itu maunya 2 lantai, biasanya kita arahkan untuk ambil 2 unit. Kok bisa? Simpelnya, saya tanya ke konsumen tersebut. Bapak, Ibu izin kemampuan bayar di angka berapa? 7 jutaan, Mas. Oke, 7 jutaan. Udah seneng dengan lokasinya? Udah seneng dengan promonya? Udah ngefeel? Udah, bismillah kita proses. Oke, tunggu Pak, Bu. Sebelum ngambil 2 lantai, izin saya mau informasiin hal ini. Mungkin bisa bermanfaat. Salah satunya adalah, saya berikan sebuah sounding pertanyaan yang menohok tentang tanah. Contohnya gini, Bapak Ibu mending ngambil 2 lantai sapi tanahnya 60 atau Bapak Ibu itu mau ngambil 2 unit langsung tapi tanahnya 120 meter. Ini Bapak itu diem dulu. Terus saya pancing lagi. Bapak Ibu itu, ini saya berhubungan dengan konsumen ya. Bapak Ibu itu mau nggak kalau punya tanahnya besar? Sehingga nanti 5-10 tahun ke depan, kalau misal mau dijadiin 3 lantai pun mau gue punya tanah besar. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu itu ngambilnya unit yang 2 lantai, itu cuma punya tanah 60, kalau nggak 72. Sehingga kita pun nggak bisa gede-gedein tuh, yang namanya tanah gitu. Akhirnya mulai kebuka dan edukasi lagi, akhirnya goal langsung 2 unit. Makanya Bapak Ibu jangan berhenti untuk action sehingga bisa datangkan buyer sebanyak-banyaknya, semakin banyak action, semakin banyak peluang kita untuk closing. Itu adalah yang sering kita lakukan untuk panen closing mastery. Jadi di mana Bapak Ibu itu bisa jual 2 unit langsung ketika kita ada orang yang minat untuk 2 lantai tapi kita arahkan untuk ambil 2 unit. Gimana mekanismenya Mas? Oh gitu. Mungkin kan di sini ada yang udah paham tentang KPR ya. Contohnya adalah saya mah buka-bukaan aja. Dan mari gini, ketika orang tersebut gaji 10 juta, ngambil 2 unit dengan plafon mungkin 1,2 M ataupun 1 M, kan akan susah ya. Akan susah. Nah, sistemnya gimana? Kita proses di 2 bank. Mungkin nomor yang satu itu nomor 1 blok A, yang satu blok B. Intinya orang tersebut kita proses 2 bank. Pertama, pakai Bank Mandiri itu di blok A, pakai bank BTN itu di blok
B gitu. Jadi ketika blok A itu akad di hari Senin, itu blok B itu akad di hari Selasa. Secara tidak langsung orang tersebut langsung punya 2 unit rumah. Intinya adalah ketika by data, orang yang kooperatif, datanya bagus, kita bisa maksimalkan semaksimal mungkin. Nah, saya mengajak Bapak Ibu untuk hadir benar-benar di sini untuk serius. Ayo kita sama-sama sampai ketemu nomor rekening, tukeran nomor rekening, bisa dapatkan eh, apa fee sampai 2 digit dan juga bisa jualan banyak, bisa dapatkan ilmu yang saling support saling manfaat dan juga kalau bisa butuh support apapun itu bisa langsung chat di grup aja. Dari sini mungkin ada yang mau tanyakan, Bapak Ibu izin saya stop untuk bagi layarnya. Hmm, 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 hmm. Masih semangat Bapak Ibu atau udah saya pada ditinggal tidur ini? Semangat Kang Oh, ini juga masih di jalan. Iya nih Pak Ade masih di itu ya, masih di Jalan. jalan ya. Ini minggir dulu ini juga. Wah, luar biasa Pak Ade. Bentar. Ini saya ngepin. So, kalau itu deket stasiun apa ya di sana tuh? Oke, untuk stasiun itu kita deket sama stasiun besar Parung Panjang, Ibu Firda. Kira-kira berapa kilo dari perumahannya? Estimasi 3 kiloan, itu 5 menitan sih kalau biasa ya. Itu ya sebagai promosi kita, sebagai sales itu 5 menit dari stasiun besar Parung Panjang gitu. Walaupun kadang ya 7 menit gitu kan. Intinya adalah kita dapat apa? Kita dapat merasakan ketika 5 menit itu benar 5 menit. Jadi fokusnya adalah 5 menit dari stasiun besar Parung Panjang. Stasiun besar Parung Panjang. Ya, itu paling dekat. Ya, makasih Mas Oko. Untuk Siap, monggo ada yang mau tanyakan lagi? Kita diskusi dua arah ya. Jadi ada yang mau tanyakan, kita sama-sama saling support untuk diskusi. Halo Mas, untuk masing-masing unit itu semua sama DP 0% atau gimana? Oke, untuk promonya itu sama ya, Mas Adit. Untuk promonya itu sama, kita booking fee cuma 1,5 juta, udah free access, smart download, free torrent, free karena kita kolaborasi sama apa? Internet. Itu kita ada free internet 1 tahun dan juga free subsidi cicilan selama 6 bulan. Ini promo di bulan ini. Terjawab ya, Pak Adit? halo Mas, halo. Ya, siap. Iya, tadi tuh selling point-nya selain BSD apalagi Mas ya? Saya Selling sebenarnya point sih agak kurang tahu daerah sana ya. ya, betul. Biar tahu juga gitu. Gimana? Nah, kalau selling point terdekat ini kita BSD itu paling utama ya, paling dekat itu kita perumahan kita itu di Jalan Raya Utama, Jalan Dago. Jadi kalau misalkan masih lurus terus bisa ke arah Bogor, itu kita punya pariwisata namanya Bukit Dago. Nah, itu selling point utama. Hmm. Kedua adalah kita itu sebenarnya di apa? Hanya 5 menit dari stasiun besar Parung Panjang. Oh iya. Gitu. Itu dari stasiun besar Parung Panjang. Terus untuk exit tol paling dekat kita exit tol Legok dan juga ada exit tol Serbaraja BSD gitu. Jadi terus kalau misalkan fokus untuk konsumen kebanyakan itu daerah mana sih nitikinya gitu. Kalau misalkan ada yang mau iklan ya. Kita itu paling dekat paling banyak yang ngambil di sini Beverly Hills itu orang-orang di daerah BSD, Tangerang, Serpong, Jakarta. Kalau Bogor kota itu malah jarang mau ke arah sini. Karena apa? Bogor itu gede banget. Dan juga ke arah sini, kalau misalnya dari Bogor, itu lumayan jauh malah. Bisa sampai sejam lebih. Gitu. Jadi akses kita itu lebih dekatnya malah ke arah Tangerang, ke Jakarta, ke BSD, Serpong, itu malah dekat. Gitu ya, Mas Adit. BSD tadi Tangerang, Serpong, Jakarta ya. Ya, Jakarta. Gitu. Berarti Saya emang juga udah, rata-rata targetnya geoteknya daerah situ aja ya. ya daerah sini, itu banyak banget. Saya juga punya list ini ya, apa namanya? List, saya kan ada banyak konsumen. Nah, saya list tuh KTP-nya tuh mereka dari mana aja sih gitu. Next kita share ya. Saya rapikan dulu di Google Drive karena nanti saya juga akan share di grup itu ada Google Drive yang benar-benar isinya itu tentang Beverly Lake aja. Itu komplit gitu. Kalau secara demografi Mas, biasanya yang sudah masuk jadi konsumen di Beverly itu apakah starter baru beli rumah atau memang
orang-orang yang mau invest rumah kedua, ketiga, atau kayak gimana sih? Kalau 80% itu adalah orang yang udah orang baru pertama beli rumah karena kan pasangan-pasangan muda kayak gitu ya. Itu 80%. 20%-nya itu bukan lebih ke mengarah investor ya, tapi mereka yang udah pernah ngambil perumahan subsidi, terus mereka udah mulai nyicil sejutaan, jalan berapa tahun, mereka udah mulai ngulik nih, nyari rumah lagi lah. Nah, alhamdulillahnya pada ngambil di Beverly Lake Iya, iya, iya. kayak gitu. Siap, siap, siap. Ya, ya. Makasih, Mas. Siap, sami-sami, Mas Adit, semangat. Ya, Mas Raka ini kedengaran ya Mas suaranya. Mas Raka monggo kalau mau tanyakan. Kang Sopyan, untuk sekolah terdekat lokasi SD SMP sejenisnya deket banget. Kalau SD itu kita hanya paling 2 menit sampai, terus dari sini kalau misal ke kelurahan itu paling ya 2 menit sampai 24 menit lah sampai. Karena kita ke arah kanan itu udah kelurahan dan juga kita di depan kelurahan itu banyak SD. SMP juga SMP negeri itu deket banget sama stasiun besar Parung Panjang juga. Kayak gitu, Kang Sopyan. Oke, kira mau tanyakan lagi? Sami-sami, Kang Sopyan. Jawa kan ini. Ibu Sri, Gaspol kita paspornya udah jadi ya Ibu Sri ya. 3 unit, Bismillah ya mampu Ibu Sri. Ibu Sri itu kemarin mau ikut juga, cuman paspornya belum jadi ya Bu Sri ya. Halo Mas Raka, siap. Ibu Sri udah ada paspor nih. Bismillah, semoga dimudahin semuanya ya. Oke, mikrofon agak error. Bisa di chat aja mungkin kalau misal mau ditanyakan ya, kita diskusi Mas Raka. Mbak Lili juga nih, aduh, semangat gaspol lagi nih tim-timnya. Halo Pak Hidayat, Mbak Yani yang lagi proses ini ya, Mbak Yani ya, bener nggak? Ini ada Mas Asus atau HP-nya Asus? Oke, untuk yang tanpa backing itu harus TO ya? Iya. Jadi gini, konsumen datang, habis itu mereka itu biasanya nggak semuanya tahu akan proses tanpa backing. Kalau misalkan mereka yang pahami adalah tanpa backing itu langsung bayar ke developer. Iya, betul, bisa ke developer. Tapi harus punya modal besar. DP-nya itu 30% dan cicilannya itu besar. Gitu. Nah, terus mau tanpa backing tapi tetap pakai bank Mas supaya cicilan di angka 3 jutaan gimana caranya? Pertama, kita sounding untuk saya tanya dulu, Mas, Mbak, Pak, Bu, punya anak nggak yang umur estimasi di angka 22 tahun ke atas? Kita bisa proses atas sama anaknya. Saya nggak ada anak, Mak, Pak, Bu. Oke. Kalau misalnya nggak ada anak-anak saudara nggak, kita proses atas sama saudaranya. Nggak mau, oke. Ketika dari dua pertanyaan itu nggak ada, kita sounding biasanya take over. Take over harus ada DP, Mas. 30 juta, saya nggak punya DP 30 juta. Oke. Mau nggak kita bantu proses lagi? Gimana caranya? Kita sediakan figur. Figur itu yang kita proses untuk akad dengan bank dulu, baru nanti di take over atas nama orang tersebut. Nah, itu salah satu mekanisme yang sering kita lakukan juga. Nah, itu menjadi sebuah solusi terbaik ketika Bapak Ibu itu cuma punya DP paling 20 jutaan kayak gitu. Nah, kita bisa arahkan untuk hal tersebut. Mas Oke, tanya kalau salah figur apaan maksudnya ya? gimana Mbak Ibu? Untuk figur yang tadi untuk KPR yang Oke. figur gitu. Ya, betul. Jadi sebenarnya secara garis besarnya ketika saya bertanya ada anak, itu udah figur. Dalam artinya kan yang mau ngambil atas nama si A nih. Cuma saya pakai namanya si anaknya orang tersebut. Berarti kan itu pakai figur anaknya. Kalau misalkan pakai nama saudaranya pun, berarti itu pakai figur atas nama saudaranya. Begitupun ketika dia udah nggak ada anak, nggak ada saudara, tapi tetap pakai proses bank. Nah, berarti prosesnya adalah diarahkan untuk take over yang udah berjalan. Kayak gitu. Emang kalau unit baru bisa take over? Kalau unit baru itu ada beberapa case. Jadi kita sediakan figur utama ataupun ketika kita itu di Beverly Hills ada beberapa case yang kita sediakan orang-orang akadi dulu nih tim dari kita. Setelah itu baru di take over ke orang lain. Makanya take overnya itu lebih murah. Cuman sekarang udah sold. Jadi lebih tepatnya adalah ketika apa namanya
mau tanpa backing kita arahkan dengan take over. Itu Ibu Firda. Makanya dulu itu kita sempat booming ya, sempat booming di Beverly Hills itu sampai benar-benar ada apa? Ada ya semacam kayak dari pihak kepolisian gitulah sampai ke sini terus mengaku-ngaku sebagai konsumen dia itu menyelidiki bahwa ini tuh bener gak sih sistemnya kayak gini takutnya ilegal kayak gitu kan akhirnya ketemu saya setelah saya lihat mobilnya wah ada tulisan Brimob ya kan terus masih nanya-nanya tak lihat matanya wah ini kayaknya orang lagi nyidikin gitu saya jelaskan apa adanya bahwa di Beverly Hills sendiri kebanyakan konsumen kita adalah orang-orang yang ketika BCK-nya jelek kita soundingnya apa bukan aneh-aneh, apalagi sampai bikin KTP, sampai apa ya, membuat hal-hal di luar yang melanggar hukum itu enggak. Kita itu sistemnya adalah terhubung dengan konsumen, setelah itu baru kita sounding untuk take over ataupun pengambilan unit langsung tanpa backing tersebut, gitu. Itu Itu ya, untuk Mbak. itu biayanya kalau take over gitu lebih besar apa lebih kecil, Mas? Lebih besar karena kan harus gantiin cicilan yang udah masuk ya, gitu. Nah, ini masyarakat itu yang tanpa budgeting harus TO ya. Iya betul. Terus terus pengendala yang sering alami konsumen oke-oke, tapi di situ cuman oke-oke aja dan nggak gimana cara mengatasinya. Sama biar menarik konsumen yang sudah oke survei nanti gimana tuh solusinya biar biasanya ataupun penariknya ya. Biasanya gini, kemarin yang disampaikan sama jadi setiap marketing ataupun setiap pemasar itu biasanya punya jurus masing-masing. Utama kalau misalkan member yang benar-benar mereka baru terjun di bidang properti, itu kita arahkannya biasanya untuk apa? Untuk ring utama, ring pertama, ring satu itu kayak saudara-saudaranya kasih tahu ketika kita itu jualan rumah loh di Beverly Hills kayak gitu. Untuk kedua udah mulai update kayak iklan, udah ketemu dengan orang-orang baru dan juga udah mulai ke ring-ring yang berikutnya kayak iklan besar gitu. Itu gimana sih supaya narik konsumen? Contohnya adalah ketika kemarin masyarakat itu juga sharing nih, mungkin awalnya dibikin 3 juta all in, tiba-tiba dikasih promo jadi 1,5 juta all in. Itu salah satu sebuah teknik untuk datangkan konsumen supaya survei. Dan juga kalau misalkan cara follow up kita itu biasanya ketika ada eh, konsumen yang WA supaya mau visit itu kita benar-benar kita fokus satu konsumen itu benar-benar digali secara mendalam. Itu utama, gali kupas bawang. Setelah kupas bawang kan kita punya data nih, punya data. Nah, itu data-data itu yang kita ulik semuanya. Kita selalu ulang-ulang. Sehingga kayak misalkan dia lagi butuh rumah cepat. Ya udah kita itu setiap harinya adalah ketika follow up ya, kita bantu proses semuanya bisa maksimal. Contohnya kita itu berkas semua kita bisa bantu kawal sampai benar-benar ACC. Nah, itu adalah follow up yang sesuai dengan kriteria apa yang mereka lagi cari. Kayak gitu. Dan juga kalau misalkan teknik follow up itu sebenarnya kan ada teknik-tekniknya ya. Salah satunya adalah kita itu follow up ya sehari di lewat by chat, berikutnya itu bisa juga by telepon gitu. Nah, yang memudahkan di sini, mungkin di sini kan ada teman-teman yang baru banget ya. Kalau misalkan baru banget itu kita juga siapkan tim CS. Tim CS itu dari developer yang kita siapkan ketika Bapak Ibu itu udah sounding nomor HP nih. Terus belum bisa follow up dan lain-lain. Nah, kita itu bisa di-share aja nanti dari tim kita yang ngebantu untuk follow up. Dan itu pun tanpa ada potongan fee sama sekali. Jadi tetap ketika closing itu adalah hak buyer punya Bapak Ibu semuanya. Nah, itu adalah support dari kita ya. Real support dari kita tim CS kayak gitu. Untuk TO bisa dengan bank syariah atau bank syariah. Oh, oke. Kalau misalkan take over itu bisa ke bank apapun itu ya. Bank syariah bisa, konvensional juga bisa. Termasuk kemarin ada tim Mbak Ririn itu beliau ngakadin atas sama Ibu Dani yang awalnya banknya maunya mandiri biar murah. Ternyata kan beliau lagi haji ya. Beliau berangkat haji terus pasti Mekah juga kontekan sama saya sama tim bahwa ini akan ada orang bank nelpon ya. Ternyata pas mandiri itu benar-benar ya emang belum rezekinya gagal. Akhirnya beliau langsung masuk ke bank BTNS dan dalam waktu sehari langsung ACC kita lagi ada penjadwalan untuk akad nanti setelah pulang dari haji gitu. Jadi kita ada bank konvensional dan juga ada bank syariah. Oke biasanya kalau bank konsumen itu risih gak sih atau nah di risih gimana itu mas soalnya begini udah sekali dua kali dihubungin terus. Nah, justru itu ternyata saya tuh kan ada tim juga tim CS yang emang mereka adalah jago-jago banget untuk follow up
dari buyer dingin sampai anget sampai benar closing gitu ya. Jadi kuncinya itu sebenarnya satu, konsisten follow up. Konsisten follow up itu setiap hari, walaupun itu pokoknya maksimalkan follow up terhubung dengan konsumen. Entah itu by telepon, ataupun update unit, ataupun update apapun itu nggak usah hilangkan rasa-rasa risik kayak gitu. Jadi pilihannya itu ada dua. Yang pertama bisa terhubung secara emosional sehingga bisa beli ke Bapak Ibu semuanya. Nomor dua adalah diblokir. Jadi kalau misalkan belum ngerasain pernah diblokir sama konsumen, itu harus tetap lakukan itu. Nah, itulah sebuah apa ya? Ya jam terbang ya, kalau kalau kasarnya kalau misal dalam dunia sales ataupun marketing gitu kan. Gitu. Jadi intinya adalah jangan pernah fokus terhadap satu konsumen aja yang akhirnya nggak bisa mengikuti apa kemauan kita, tapi intinya kita terhubung terus dengan orang tersebut supaya bisa beli rumah ke kita. Nah, betul. Bagus, berarti kan bagus banget. Tinggal dievaluasi aja. Evaluasi itu terblokirnya karena apa? Mungkin eh, follow up-nya itu ugal-ugalan, bisa juga mungkin follow up-nya itu by chat aja, broadcast aja, tapi tidak terhubung dengan secara emosional terhadap konsumen tersebut, kayak gitu. Jadi tetap harus evaluasi. Itu Mas Raka. Terjawab ya. Mungkin ada yang mau tanyakan lagi nggak? Nah, itu kalau misal video gitu kan, jadi kan berat juga ya. Kalau bisa sih si high-low aja gitu. Maksudnya follow up-nya itu mungkin lagi ada yang kan saya setting jangan setiap ada. Jadi follow up ke konsumen yang udah datang itu jangan setiap ada broadcast dari kita di grup itu langsung di-share itu jangan. Kalau bisa benar-benar kan sebelumnya udah chat ya orang dari mana, itu tuh benar-benar terhubung secara emosionalnya. Terhubung ya. Sebenarnya kalau misal sales itu kan ada beberapa teknik ya. Contohnya adalah ketika kita mau jadi seorang sahabat bagi dia ataupun menjadi seorang konsultan bagi dia ataupun sebagai seorang apa? Sebagai seorang mungkin yang menjadi lebih atas dari dia gitu. Jadi sebagai gurunya, diedukasi lah ataupun apa gitu kan. Itu adalah beberapa teknik yang dipakai. Tapi yang sering saya pakai adalah saya itu sering menjadi seorang sahabat bagi mereka. Nah, makanya ketika kita ngobrol ya ya kayak teman aja gitu. Dan cara follow up-nya pun jadi kalau misalkan hari pertama di follow up udah terhubung nih. Hari kedua misal di telepon. Hari ketiga itu bisa di follow up dengan adanya sebuah info ketika kita itu dekat dengan fasilitas ini loh, dengan fasilitas dan juga dengan apa namanya lagi adanya promo ini loh. Nah, nanti di follow up berikutnya itu telepon lagi. Nah, kalau misal di aturan CS itu saya pernah belajar juga itu lebih dari harus minimal itu 7 kali follow up sehingga bisa datangkan konsumen untuk survei. Dan itulah real yang sering dipakai sama CS-CS kita juga gitu. Nah, untuk sebenarnya ada ininya juga apa namanya? Saya punya kalau misalkan dulu kan di grup saya pernah share ya, share itu gimana cara berhubungan dengan konsumen dari pertama sampai benar-benar dia mau tunjukin semuanya tentang apa yang kita mau. Contohnya adalah alamatnya di mana, lagi nyari tipe yang seperti apa, cicilan ras kemampuan di angka berapa. Nah, itu yang harus kita tahu. Kalau bisa ya kita itu tahu benar-benar dia itu pekerjaannya apa, gajinya berapa, itu lebih bagus. Karena dari data itulah yang kita bisa untuk ulang-ulang tuh. Oh gaji sekian ya, berarti kayak itu pas banget nih dengan unit tersebut. Nah, alhamdulillah unit itu kemarin habis diambil sama orang ini ada satu unit lagi nih Kak, A, B, C, D, kayak gitu. Nah, itulah salah satu teknik-teknik yang untuk follow up. Jadi tetap pengulangan, pengulangan, pengulangan. Dan kalau misalkan chat itu kan di sini mungkin udah banyak yang ahli ya. Jadi tetap diakhiri dengan kalimat tanya. Jadi jangan cuman boleh minta flashdisk? Boleh Kak, dikirim flashdisk mentah. Itu jangan. Ketika boleh minta flashdisk, ya kita antusias aja. Wah, boleh nih Kak, saya share ya. Izin, kalau boleh tahu Kakak lagi cari range di angka berapa ya? Cicilan di angka berapa ya? Tanda tanya. Setelah belum respon, terus baru diisi simulasi bahwa Kak, ini ya simulasi untuk cicilannya. Mungkin dari situlah bisa terhubung lebih ke konsumen. Jangan pernah ngirim apa list ataupun mengirim press list mentahan karena pasti akan mental kayak gitu.
Dan juga biasakan kalau chat itu ke konsumen itu berikan dua pilihan yang selalu mengarahkan kemenangan ke kita. Contohnya untuk survei. Kak, mungkin pekan ini, jadi gini, setelah mengirimkan promo gitu, ataupun mengirimkan dia udah apa namanya ngirim alamat gitu, langsung aja tutup poin pas udah menjelaskan. Setelah itu di bawahnya itu tambahin aja. Contohnya adalah, Kak mungkin pekan ini lagi free bisa dijadwalkan antara hari Sabtu atau Minggu ya. Bisa dijadwalkan pekan ini di hari Sabtu atau Minggu. Jadi kita tetap menang antara dia atau milih hari Sabtu atau Minggu. Jangan mau survei apa enggak ya. Ya dia pasti jawab antara enggak atau iya. Tapi ketika enggak ya kita kalah. Tapi ketika Sabtu atau Minggu ya, berarti kita tetap menang antara Sabtu atau Minggu gitu. Dan juga teknik-teknik yang dipakai adalah kita itu fast respon. Kalau bisa kurang dari 2 menit itu ketika konsumen chat kita langsung jawab. Ketika konsumen chat kita langsung jawab. Nah, itu teknik-teknik yang sering dipakai sama tim CS. Nah, semoga itu juga bisa dipraktekin sama Bapak Ibu semuanya sehingga bisa hasilkan panen closing yang banyak. Amin. Itu ya Bapak Ibu semuanya dan alhamdulillah kita udah mau jam 9. Ada yang mau tanyakan lagi? Atau kita tutup sehingga saya share di grup juga ya untuk mekanisme ininya. Apa? Berapa sih komisinya dan juga dapat reward kemana? Intinya kita fokus ke have, do, be. Be, do, have ya. Berarti tujuannya adalah have-nya adalah untuk eh, closing ataupun dapat jadwal jalan-jalan ke luar negeri ataupun untuk melunasi hutang. B-nya itu apa? B-nya itu apa yang harus kita terapkan itu semangat, konsisten, integritas ataupun kita berani untuk antusias, yaitu B yang kita terapkan. Be, do, have. Be, do. Have-nya itu berarti tindakan. Sharing-sharing, ngambil konten langsung itu, beriklan, ataupun apapun itu yang melakukan hal sebar jaring seluas-luasnya. Sampai sini, ada yang mau tanyakan lagi atau kita tutup nih? Ya alhamdulillahnya ya, insya Allah kita konsisten untuk sami-sami masyarakat. Intinya kita konsisten setiap minggunya, insya Allah kita akan ada webinar. Mungkin di sini ada teman-teman yang lihat iklan dari sebuah platform lain ya, dari kalau saya kan dari developer langsung. Mungkin ada yang selimberan iklan, terus pakai muka saya buat video ngangkat apa namanya, ngangkat member, pengambilan member itu terserah monggo sama Bapak Ibu semuanya. Kalau mau gabung, monggo. Intinya adalah kalau dari developer yang langsung itu kenal dengan saya dan Pak Ari. Tapi kalau misalkan ada yang nanya-nanya juga tentang Mas O itu kok Mas O ngiklanin ini yang lain karena saya dari developer jadi saya sering diangkat-angkat untuk ngiklan dan yang lain-lain tentang penjualan unit di HKLN sendiri di Beverly Lake. Nah, project kita itu udah ada di Beverly Lake dan Cahaya Swarga Parung dan insya Allah besok itu kita ada meeting juga di Cahaya Swarga Parung itu di Parung ya. Itu unitnya kita mau update juga. Nanti insya Allah next time-nya kita akan produk knowledge juga dari Cahaya Swarga Parung. Jadi HKLN itu jualannya bukan cuma di Parung Panjang, tapi ada di Parung Bogor. Gitu. Gimana nih masyarakat sering lihat ya? Iya betul. Jadi kalau misalkan itu tuh monggo kalau mau belajar bareng pun monggo. Yang ngisi pun kadang saya juga ngisi gitu. Tapi intinya adalah untuk di PCM sendiri itu kita maksimalkan dari developernya langsung dan fee-nya pasti berbeda. Gitu. Di bawah apa? Konsumennya kalau survei usahakan jangan sampai pulang Mas. Oh sebelum booking siap. Ini sebenarnya sering banget kita maksimalkan ya Ibu Sri ya. Apalagi konsumennya Ibu Sri gitu. Cuman biasanya kita itu kalau saya itu biasanya udah lebih dari 3 kali saya itu menarik untuk ditandai unit dulu gitu kan supaya orangnya contohnya ada reservasi. Biasanya kalau udah itu kan nggak nyaman nih orangnya. Biasanya yang ajak ngobrol yang lain juga. Setelah itu nanti saya tarik reservasi dulu kalau nggak tandai unit dulu kayak gitu kan. Ya intinya adalah kita maksimalkan, tapi ya Allah alam ya, Ibu Sri, setiap ada konsumen itu biasanya kita ketika kita langsung, makanya kita itu benar-benar memaksimalkan goroknya itu luar biasa. Kita terhubung secara penuh, emosional terhadap orang tersebut. Tapi kita kembali lagi ketika kita lagi dalam artian kita udah maksimalkan, ya insya Allah akan dimudahkan. Gitu. Kalau misalkan belum goal ya jangan patang menyerah, maksimalkan aja sehingga kita bisa maksimal di project ini. Oh iya, apa nih? Yang Parung lihat update-nya dong, oh jadi kurang familiar. Oh, yang di Parung jarang. Ya,
Iya betul, Pak Rahmat. Jadi kalau kita itu di Paru kemarin ada pemberhentian dalam artian kita lagi mau update tipenya dan harganya. Insya Allah akan mudah untuk jualannya. Karena kemarin itu ada di harga juga kita agak miss dengan wilayah tersebut, jadinya kita lagi update gitu. Dan itu dari hak kalian juga ya. Untuk unitnya, walaupun jualan di Parung, tetap bisa jalan-jalan ke luar negeri. Malah bagus dong, jarang di-upload, jadi bisa ada celah buat kita yang buat ngegolin. Apa nih yang jarang di-upload? Oke, Bapak Ibu semuanya, mungkin pertemuan pada malam hari ini udah selesai. Nanti juga saya ini ada rekamannya ya. Nanti saya juga share di apa? Di YouTube. Kita ada YouTube-nya Panen Closing Mastery. Terus kalau misal pun ada yang mau tanyakan, monggo saya terbuka banget. Ketika bukan saya yang jawab, biasanya Pak Ari juga jawab. Kalau enggak, kita kan di sini satu tim ya. Kayak tadi Mbak Ibu Sri juga nanya, ternyata dibantu juga dijawab sama eh, Mas Raka. Nah, itu terima kasih banyak. Jadi kita saling support aja, saling mengingatkan. Sebenarnya ilmu yang kita bagikan itu, apapun itu yang kita ulang-ulang, itu bukan menjadi sebuah beban buat kita, itu akan menjadi sebuah kebermanfaatan buat kita juga. Jadi yang sering saya lakukan. Makanya, free tanpa apapun itu, kita maksimalkan support 1000% buat Bapak Ibu di Panen Closing Mastery. Bapak Ibu, saya tutup apabila dalam Zoom malam hari ini, saya banyak tutur kata, salah kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Izin diboleh kita foto bareng nggak? Kalau misalkan buka kamera, kita foto bareng ya. Biar kenal sih sebenarnya. Pak Ade luar biasa. Pak Ade mudahkan semoga ya untuk closing. Ibu Firda. Nah, ini kan jadi saya kenal nih nanti kalau ke Beverly Lake ya. Kita ke Beverly Lake. Ada Pak Rahmat, luar biasa nih. Mbak Lili, udah lama kita nggak ketemu. Udah kangen. Atau oh, saya minta itu dong deskripsi buat iklan dong. Oke, siap. Jadi setiap hari kan di grup ada ini juga ya. Apa namanya? Ada copywriting. Nanti bisa ngambil di situ juga ya. Dia ada Asus, Mbak siapa nih Mbak Asus berarti ya salam kenal. Izin saya screenshot ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak ya Bapak Ibu semuanya atas kesempatan waktunya malam hari ini. Apabila dalam penyampaian saya ada salah tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy closing, Beverly Lake. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Matur nuwun, Kang O. wabarakatuh. Sami.